Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Surya Prabowo, absen 30, kelas 12 MIPA 3. Dan kali ini saya akan mempresentasikan surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14, yaitu tentang ayatnya, terjemahannya, tajwid, kandungan ayat, serta contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertama-tama kita baca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk wa fisaluhu fi ammaini anil shkur li waliwalidayka ilayyal masyir. Nah, setelah itu saya akan langsung bacakan terjemahan ayatnya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu." Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang hukum bacaan tajwid Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14. Jadi dalam penggalan ayat Luqmanu libnihi itu mengandung hukum bacaan qalqalah sugro ya. Karena terdapat huruf qalqalah yaitu qaf mati dan ba mati, sehingga cara membacanya itu agak memantul. Jadi Luqmanu sama libnihi. Lalu selanjutnya ada penggalan ayat yaitu wa huwa ya'iduhu. Jadi ini adalah hukum bacaan mad silsilah kasiroh, karena sebelum hak dhamir ada huruf hidup berharokat. Jadi cara membacanya panjang 2 harokat seperti halnya mad tobi'i. Lalu yang ketiga ada penggalan ayat tusyrik billah. Nah, di sini ada hukum bacaan lam tarkik ya, karena ada lafaz Allah yang didahului oleh huruf kasroh. Jadi membacanya itu tipis, billah, tusyrik billah. Lalu selanjutnya ada penggalan ayat inna syirka. Jadi dalam penggalan ayat tersebut terdapat hukum bacaan gunnah musyadah karena ada huruf nun yang bertasjid. Jadi cara membacanya itu mendengung tetapi singkat, tidak tebal ya, mendengung tipis. Jadi inna syirka, inna syirka. Lalu selanjutnya ada penggalan ayat al-syamsiyah. Jadi dari inna syirka, yang syirka ini adalah al-syamsiyah karena ada huruf lam alif bertemu dengan alif nun, dan cara membacanya itu dimasukkan, diidgamkan. Jadi tidak dianggap gitu ya. Jadi langsung inna syirka. Lalu yang terakhir ada penggalan ayat ilayal masyir. Jadi dalam penggalan ayat tersebut terdapat hukum bacaan idghar holqi karena ada huruf nun mati ya, atau sukun bertemu dengan huruf ain. Cara membacanya adalah jelas di mulut, yaitu ilayal masyir, ilayal masyir. Nah, terakhir saya akan membahas kandungan ayat
serta contoh penerapan surat Al-Luqman ayat 13 sampai 14. Jadi di sini kandungan ayat surat tersebut adalah memerintahkan manusia untuk tidak sesekali menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah termasuk kezaliman yang paling besar. Serta kita diharuskan berbakti kepada kedua orang tua karena mereka telah memiliki jasa yang begitu besar dalam hidup kita, memiliki pengorbanan, apalagi seorang ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Jadi kita tidak boleh membangkang kepada kedua orang tua, dan kita harus bersyukur kepada Allah atas karunia kedua orang tua tersebut. Lalu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bisa dengan senantiasa menghormati, mematuhi, dan bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua, memuliakan mereka, terus selalu mendoakan mereka dalam doa ya, setelah sholat, baik saat mereka masih ada ataupun sudah wafat. Lalu mensyukuri segala ketentuan Allah, segala takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, mensyukuri setiap rezeki yang sudah diberikan kepada Allah. Lalu selalu menaati syariat-syariat agama yang sudah diperintahkan Allah dan menjauhi larangan-larangannya, serta menginfakkan sebagian harta kita kepada jalan agama yang menunjukkan bahwa kita itu telah mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Jadi di sini diharapkan kalau kita bisa menerapkan surat Al-Luqman ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pribadi yang lebih berbakti kepada kedua orang tua, lebih mensyukuri keadaan, serta menjauhkan kita dari sifat-sifat yang mengancam iman kita seperti musyrik, kafir, dan munafikun. Jadi semoga kita bisa dihindarkan dari sifat-sifat tersebut dan mendapatkan manfaat dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini. Jadi sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.